Good morning, teachers, parents, and all of my friends. Morning. My name is Olive from Group 2, Grade 4, Andrew. Today I am going to present about preserve our local culture in Yogyakarta. Indonesia has many beautiful cultures from different regions. The region that our group choose is Yogyakarta. Yogyakarta has many different cultures. The cultures from the region that our group chose is traditional house, jogo, traditional song, kidang talun, traditional dance, golek ayun-ayun, traditional clothes, kebaya, and traditional food, gudeg. Today, I am going to explain one culture from our region. The culture that I chose is traditional food. The traditional food I picked was gudeg. Gudeg is a traditional Javanese dish made with young jackfruit for hours in coconut milk. The ingredients are coconut milk and young jackfruit. The side dishes are spicy cow skin stew, fried chicken, a hard-boiled egg, and tempeh. Next, I'm not going to throw away kutuk, but I'm going to eat it because I like eating. Next, I have kebaya. Kebaya is a traditional clothing from Yogyakarta. Kebaya is defined by its elegant form fitting black velvet, often adorned with intricate gold embroidery. It's known for its high necklines and long sleeves, paired with a traditional batik cloth. I'm not going to throw away batik shirt, but instead I'm going to wear it because I love Yogyakarta. Next, I have keris. Keris is a distinctive asymmetrical dagger from Indonesia. Famous for its wavy blade and unique demonstration metal. I am not going to break my keris, but I'm going to use my keris because I need to protect myself. Next, I have rumah choko. Rumah choko is a traditional Javanese house, famous for its steep mountain-like pyramid roof, supported by four symmetrical pillars called a sukokuru. It features a spacious wall-less front pavilion for guests, and it's highly structured. I am not going to make fun of Rumah Chokro, but instead I'm going to respect Rumah Chokro. And lastly, I have gamelan. Gamelan is a traditional music from Java. I am not going to break my gamelan, but I'm going to play my gamelan because I like music. From this project, we learn to respect cultures. To respect cultures, diversity, speak Indonesia culture, and speak simple English sentences about culture. The tools and materials I used for making this project are A4 paper, A3 paper, a pen, a pencil, and marker. On this poster, we show cultural diversity from Yogyakarta.
We learned that every culture in Indonesia is unique and beautiful. Thank you to teachers, parents, and my friends for listening to my presentation today. God bless you. The person next to presentate is Grace. Selamat pagi, Miss, Mister, orang tua, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Grace Rosa Maria dari kelas 4 Andrew dan dari kelompok 2. Hari ini saya akan fokus menjelaskan proyek mata pelajaran IPA dan IPS, yaitu tentang siklus air dan kegiatan bercocok tanam di daerah Yogyakarta. Air sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Ternyata air yang kita gunakan setiap hari terus berputar karena siklus air. Saya akan menjelaskan siklus air. Saat matahari bersinar, air di sungai, danau, dan laut akan mengalami penguapan. Proses ini disebut evaporasi. Tanaman juga mengalami penguapan air. Proses ini disebut transpirasi. Saat titik-titik air itu naik ke atas bumi, mereka akan mengalami pendinginan. Proses ini disebut kondensasi. Uap air itu akan berubah bentuk menjadi awan. Saat awan itu tidak bisa menahan air lagi, semua air itu akan keluar dan akan berbentuk menjadi titik-titik air. Proses ini disebut presipitasi atau hujan. Saat titik-titik air itu turun ke bumi dan masuk ke dalam saat titik-titik air itu turun ke bumi, titik-titik air itu akan menyerap ke dalam tanah. Proses ini disebut infiltrasi. Titik-titik air tersebut akan digunakan oleh tumbuhan lainnya dan akan menyerap lagi karena panas, akan menguap lagi karena panas matahari. Di daerah Yogyakarta, siklus air sangat penting bagi pertanian. Hujan membantu tanaman tumbuh subur dan menghasilkan panen yang baik. Jika tidak ada hujan, petani akan kesusahan menanam padi dan tanaman lainnya. Karena itu, kehidupan petani sangat bergantung kepada alam dan air. Di daerah Yogyakarta, masyarakat memiliki tradisi bercocok tanam yang disebut wiwitan. Kegiatan ini dilakukan bersama-sama seperti gotong royong. Tradisi ini dilakukan karena petani-petani meminta kepada dewa atau Tuhannya untuk tanaman ini, untuk padi menghasilkan panen yang baik. Dalam kegiatan pertanian ada beberapa pekerjaan. Petani memanen padi, pedagang menjual hasil panen, pengangkut membantu membawa hasil panen tersebut ke pasar. Semua pekerjaan ini bekerja sama agar makanan dapat cepat sampai ke masyarakat. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam proyek ini adalah spidol hitam, kertas A3, kertas A4 berwarna, ballpoint berwarna, pensil berwarna, dan ballpoint biasa. Pada poster ini aku gambar kegiatan petani di sawah dan siklus air. Pada poster ini kami belajar untuk menghargai kerja keras
petani dengan cara menghabisi makanan yang disiapkan oleh mama dan papa di rumah. Mari kita menggunakan air dengan bijaksana supaya tanaman bisa tumbuh dengan subur. Demikian presentasi saya. Terima kasih untuk para teman-teman dan orang tua yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya ini. Tuhan Yesus memberkati. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh Marvel. Selamat pagi, Miss, Mister, Papa, Mama, serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Marvela Wesinanda dari kelas 4 Endro, kelompok 2. Pada pagi ini, saya akan mempresentasikan mata pelajaran SPDP dan Matematika tentang keindahan motif batik Indonesia dan pengolahan data motif batik kesukaan murid dan guru. Indonesia memiliki banyak motif batik yang indah dan unik dari berbagai daerah. Setiap motif batik memiliki bentuk, warna, dan maknanya masing-masing. Pada poster ini kami menggambar beberapa motif batik yang berasal dari daerah Yogyakarta. Motif batik yang dari daerah yang kami pilih yaitu motif batik Parang dan Kawung. Jenis motif batik yang saya gambar pada proyek ini yaitu motif batik Parang. Makna dari motif batik Parang yaitu kesinambungan dan jalinan yang tak putus, kekuatan dan keberanian, dan semangat pantang menyerah. Selain dijadikan pakaian, kain batik juga bisa dijadikan tas dan dompet, alas kaki, dan perhiasan. Kami belajar bahwa batik adalah salah satu budaya Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan. Selain belajar tentang batik, kami juga belajar untuk mengolah dan membaca data. Kami melakukan survei tentang motif batik kesukaan murid dan guru. Jumlah responden atau orang yang menjawab pertanyaan saya yaitu ada 25 orang. Hasil data tersebut kami sajikan dalam bentuk diagram batang dan tabel. Motif batik yang paling banyak disukai yaitu motif Megamendung. Jumlah responden pada motif batik tersebut yaitu ada 8 orang. Sedangkan motif yang paling sedikit disukai yaitu ada motif teruntum. Jumlah responden pada motif batik tersebut ada 1 orang. Kami juga belajar bahwa setiap orang memiliki motif batik favorit yang berbeda-beda. Melalui proyek ini, kami belajar bahwa matematika dan seni budaya bisa saling berhubungan. Seni budaya membantu kami untuk mengenal keindahan motif batik Indonesia. Sedangkan matematika membantu kami untuk mengumpulkan dan menyajikan data dalam bentuk yang rapi dan mudah dipahami. Dalam proyek ini, alat dan bahan yang saya gunakan dalam proyek ini yaitu pensil, penghapus, pensil warna, spidol hitam, penggaris, dan buku gambar A3. Pada proyek ini kami menggambar motif batik dan menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Dalam bentuk tabel dan diagram batang tersebut, kami belajar bahwa mana motif yang paling banyak disukai dan mana motif yang paling sedikit disukai. Demikian presentasi saya. Terima kasih Mama, Papa, Miss, Mister, serta teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan presentasi saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Darren. Selamat pagi Miss, Mister, Mama, Papa, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Denefrata Kristia Nugraha dari kelompok 2 kelas 4 Endro. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek mata pelajaran agama dan bahasa Indonesia tentang keindahan alam dan budaya di Indonesia. Dalam pelajaran agama, kami belajar tentang manusia dalam mandataris Allah, yang berarti manusia diberi mandat atau tanggung jawab dari Allah. Tuhan menciptakan alam semesta dengan sangat indah. Tuhan memberi manusia tugas untuk menjaga, merawat, dan mengelola ciptaannya dengan baik. Karena itu kita harus
menjaga kebersihan lingkungan, merawat tumbuhan dan hewan, menggunakan air dengan bijaksana, dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Puisi dalam proyek ini berisi tentang keindahan alam dan budaya di Indonesia. Puisi berisi tentang karya sastra, ungkapan perasaan dan pikiran dengan kata-kata yang indah. Tema puisi kami adalah Batik Parang dari Yogyakarta. Judul puisi adalah Batik Parang. Lalu saya akan membacakan puisinya. Di atas kain putih terukir garis tegas, parang meliuk bagai ombak lautan luas. Motifnya tajam namun lembut sentuhannya. Seperti jiwa pejuang penuh budaya. Biru dan coklat menyatu dalam damai. Menyimpan cerita leluhur abadi. Betapa kagumku pada batik parang ini. Keindahan motifnya menyentuh relung hati. Simbol kekuatan yang tak pernah henti. Perjuangan yang tak pernah mati. Sesudah saya membacakan puisi ini, saya akan menjelaskan gambar-gambar yang saya gambar di proyek ini. Yang pertama, saya menggambar rumah joglo. Rumah joglo adalah rumah adat Jawa. Yang kedua, saya menggambar makanan khas Yogyakarta, yaitu gudeg. Ketiga, saya menggambar gamelan. Gamelan adalah alat musik Jawa. Terakhir, saya menggambar bola dunia yang berbentuk peta Indonesia. Melalui proyek ini kami belajar bahwa alam dan budaya harus dilestarikan. Kami jadi bersyukur pada ciptaan Tuhan yang lain. Sekian dari presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati. Lalu saya akan mengundang teman saya untuk menyanyikan lagu daerah Kidang Talun dari Yogyakarta. Di belakang. Di belakang. Duduk. Lagu Kidang Talun menceritakan tentang kijang yang makan lembayung, tikus yang berani mati, dan gajah yang sangat besar.